Sayyidina Abdullah bin Salam bin Al-Haris Al-Imamul Habr. Beliau ini adalah seorang pemimpin yang Al-Habru itu maknanya Al-Alim, orang terpelajar, orang cendekiawan. Al-Mashhudu lahu bil jannah, yang disaksikan Rasul beliau ini mendapatkan surga. Abul Haris Al-Israili, Haliful Ansor, sekutunya Ansor. Min khawasi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat Nabi yang terkemuka, yang khusus ya. Sahabat Nabi pilihan ini. Beliau ini masuk Islam saat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedatangan beliau di Madinah, Abdullah bin Salam ini masuk Islam. Padahal beliau ini orang Yahudi ya. Pemukanya Yahudi. Kemudian huwa min waladi Yusuf bin Ya'qub. Sayyidina Abdullah bin Salam ini masuk dari keturunannya Sayyidina Yusuf, Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam. Dan beliau ini ketika masuk Islam berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Yahudi itu adalah kaum yang suka berdusta. Wa innahum iya'lamu bi islami bahatuni. Sungguhnya mereka, kalau mereka tahu aku masuk Islam, mereka pasti mendustakan aku. Fa arsil ilaihim fasalhum anni. Utus kepada mereka, tanyakan kepada mereka tentang aku. Maka Rasulullah mengutus ya, mengirimkan menanyakan kepada kaumnya, ayu rajulin ibnu salamin fikum, ada tentang lelaki yakni ibnu Salam itu menurut kalian bagaimana? Mereka katakan habruna, Abdullah bin Salam ini adalah orang yang alim di antara kami, orang cendekiawannya, pakarnya ya. Wa ibnu habrina, anak orang alim, anak tokoh. Wa alimuna wa ibnu alimina, orang yang cerdik dan anaknya orang yang cerdik. Jadi dipuji-puji, tokoh dan cerdik. Qala ara'aitum in aslama tuslimun. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalau dia Abdullah bin Salam itu masuk Islam, kalian juga masuk Islam? Mereka katakan a'adzahullahu min dzalik ya. Kami berlindung kepada Allah dari hal yang demikian itu. Maka kemudian Abdullah bin Salam keluar, kemudian bersyahadat di tengah-tengah mereka, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian kaumnya yang awalnya tadi memuji ini orang paling bagus, paling alim dan sebagainya, mereka kemudian ngomong, syarruna wa ibnu syarrina. Abdullah bin Salam itu orang paling buruk dan anak dari orang paling buruk. Wa jahiluna wa ibnu jahilina. Orang bodoh dan anaknya orang bodoh. Faqala ya Rasulullah alam ukhbirka annahum qaumun buhtun. Wahai Rasulullah, bukankah sudah kuberitahu kepada engkau bahwasanya mereka ini orang yang suka berdusta. Ini di Sahih Bukhari ya, juga di riwayat Imam Ahmad. Artinya apa? Kondisi seperti ini sudah sejak dari dulu. Orang kalau senang itu dipuji-puji. Begitu beda pendapat atau beda kelompok, sudah nggak bisa lagi melihat kebenaran. Dan ini sifat Yahudi pada masa Rasul. Ya, sebagian besar Yahudinya begitu. Walaupun Yahudi seperti Abdullah bin Salam ini akhirnya masuk Islam. Jadi sedikit ada dari kalangan Yahudi yang masuk Islam. Jadi kebanyakan begitu. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ini Abdullah bin Salam terkait dengan janji surga. Ini saya ringkas. Suatu ketika Abdullah bin Salam menceritakan mimpi kepada Rasulullah. Maka Rasulullah katakan tilkar raudhatu al-Islam. Taman itu adalah Islam. Wa dzalikal amudul Islam. Pilar itu adalah pilar Islam. Wa tilkal urwatul wusqa.
Tali itu adalah urwatul wusqa. Fa anta 'alal Islam hatta tamut. Engkau itu berada dalam Islam hingga engkau mati. Jadi ini Rasulullah memberitahu engkau ini Islam sampai mati. Kata Qais bin Abbad, orang itu adalah Abdullah bin Salam. Dan kata Imam Ibnu Katsir di dalam Bidayah wan Nihayah ya, mengatakan bahwasanya Abdullah bin Salam ini kalangan yang dinyatakan oleh Rasul mendapat jaminan surga dan dipastikan masuk surga, insya Allah begitu. Dan terkait wafatnya, beliau ini ada juga riwayat ya, di dalam mimpinya beliau menceritakan bahwasanya naik sebuah gunung, suruh naik. Ya. Tapi begitu hendak naik jatuh, mau naik lagi jatuh berulang-ulang. Minta ditafsiri oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, adapun gunung itu adalah tempat persinggahan para syuhada. Namun kamu tidak akan meraihnya. Yakni beliau ini tidak ditakdirkan Allah mati syahid di dalam peperangan. Jadi beliau ini ya wafat biasa pada tahun 43 Hijriah di masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak berhasil meraih syahid beliau ini. Kemudian istri dan anaknya itu tidak ditemukan namanya oleh musannif, tetapi yang jelas ada anaknya. Ini bukan berarti ini anak dari mana, enggak ya. Sebagaimana saya sendiri itu tidak tahu siapa nama buyut itu, buyut perempuan itu dari pihak bapak enggak tahu. Enggak tahu namanya. Tapi bukan berarti enggak ada, ya ada. Nah, anaknya itu ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Muhammad. Dan dua-duanya ini anak yang cerdas. Kata Yusuf bin Abdullah ini ketika waktu kecil beliau diajak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didudukkan oleh Rasul di pangkuan beliau, kemudian diusap kepalanya dan diberi nama Yusuf. Ini adalah pelajaran bagi kita. Bagus kalau punya anak itu diajak kepada orang alim. Dulu kita punya ada seorang ulama di hulu sungai, kita pas ada safar bareng. Jadi beliau cerita ketika lahir ya, tasmiyahnya itu beliau bawa ke ulama di Martapura sini. Diberi nama, ditasmiyahi. Ini kebiasaan baik ya, bisa boleh dibiasakan. Bawa datang ke orang alim, suruh ya, di tahnik mungkin diberi nama. Ini perhatian Abdullah bin Salam ya, terkait nama dan terkait mengambil barokah kepada orang yang memang pantas untuk dicari keberkahannya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang kedua ini anak yang bernama Yusuf bin Abdullah ya. Ini juga ada waktu kecil itu ingat apa yang dia lakukan bersama Rasul, yakni terkait makanan. Rasul mengambil sepotong roti gandum, kemudian mengambil sebutir kurma, kemudian diletakkan dan mengatakan ini lauk yang ini. Artinya cerdas anak beliau ini, meriwayatkan hadis waktu masih kecil. Kemudian beliau juga menasihati anak ya untuk kemudian anaknya sahabatnya ini, yakni Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari ketika itu sudah bertugas di Irak. Punya putra namanya Abu Burdah. Ketika berkunjung ke Madinah oleh Abu Musa al-Ash'ari suruh tuh belajar kepada Abdullah bin Salam, temannya bapak dulu. Dan betul, ini perhatian anak itu ke teman orang tua ini perlu direkatkan
Sehingga kalau kita punya teman-teman, punya anak, kenalkan. Adabnya juga begitu. Ketika di Madinah, didatangilah Abdullah bin Salam oleh Abu Burdah. Kemudian bertanya ya, si Abdullah bin Salam itu, karena yang tidak kenal mungkin ya, dari yang kenal bapaknya, anaknya kan tidak kenal. Akhirnya kenal, ini anaknya dari Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian minta nasihat, dinasihati oleh Abdullah bin Salam. Di antara nasihatnya ini, ya, wahai putra saudaraku, innaka bi ardir riba biha fash. Engkau itu di tanah, di Irak itu, tanah yang riba itu menyebar luas. Idza kana laka ala rajulin haqqun. Kalau engkau itu punya hak atas seseorang, ya, punya piutang, fa ahda ilaika himla tibnin. Kemudian orang tersebut memberikan hadiah kepada engkau sepikul rumput, au himla syair, atau sepikul juwawud, ya, syair, au himla qattin, atau sepikul qat, ya. Qat itu adalah naun min alafid dawab, sejenis makanan hewan. Punya piutang, dikasih hadiah, fala ta'khudhu fa innahu riba, maka jangan engkau ambil karena itu riba. Jadi ini pandangan Sayyidina Abdullah bin Salam, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika kita memberi piutang, memberi hutangan kepada orang, orang itu memberikan hadiah karena hutang itu, maka walaupun tidak ada pembicaraan, jangan diterima. Pendapat beliau ini riba. Jadi ini nasihat untuk Abu Burdah ketika mengunjungi sahabat bapaknya ini. Dan kemudian diajak singgah ke rumah. Setelah itu ada gelas. Ini gelas yang dulunya dipakai Nabi. Jadi ngambil barokah itu biasa sahabat itu. Ini barang-barang bekas Nabi itu senang. Ada yang punya bekas rambutnya Nabi itu senang sekali. Sampai mengatakan aku punya itu lebih kucintai daripada punya dunia dan seisinya. Jadi begitu kecintaannya itu, bukan apa-apa. Jadi ada gelas bekas minumnya Nabi, diajak minum dari situ. Kemudian diajak sholat. Kemudian dikasih hadiah dikasih makanan sawik. Ya, saya cari-cari sawik ini makanan apa. Ini gambarnya, saya cari di Google ya. Sawik ini semacam bubur kayaknya ya, bubur dari gandum. Ada yang lain namanya sarid. Kalau sarid itu ada daging dan sayurnya. Kalau ini bubur aja. Kalau ada perang Zatus Sawik itu lain. Perang Zatus Sawik itu perang setelah perang Badar. Pasukan kafir Quraisy kalah. Terus nggak berapa lama mereka datang lagi mau balas dendam, dipimpin oleh Abu Sufyan. Apa yang dilakukan? Bikin kerusuhan di luar kota Madinah, bakari kebun milik kaum muslimin, ada beberapa rumah dibakar. Nabi tahu mau dikejar oleh Nabi, ya, mereka menghindar, lari. Nah, karena hampir terkejar, mereka membuangi itu karung yang isinya gandum. Nah, itu disebut dengan perang Zatus Sawik. Ya, sawik itu ya ini semacam makanan bubur dari gandum. Pelajaran apa yang bisa kita raih dari cerita Abdullah bin Salam dengan Abu Burdah ini? Yakni adanya kedekatan antar dua sahabat, kemudian menjalin hubungan anak itu dengan sahabat kita. Nah, ini perlu kita biasakan. Ya, walaupun mungkin di tengah kesibukan kita sekarang ini, ya waktu itu hal yang berharga ya, mesti kita sisihkan waktu. Mudah-mudahan kita bisa bisa amalkan lah ini.
Kemudian pelajaran berikutnya itu Abdullah bin Salam itu melarang anak beliau untuk terlibat dalam konfliknya Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Jadi beliau tidak senang, beliau lebih senang kalau sesama kaum muslimin bertengkar itu beliau menghindar. Termasuk anaknya diajak menghindar. Yang terakhir ingin saya sampaikan di antara keistimewaan Sayyidina Abdullah bin Salam itu beliau tidak segan-segan meminta maaf, bahkan meminta dihukum oleh pembantu ketika memang merasa salah. Manusia itu bisa aja memang tersalah. Beliau pernah memukul pembantunya di wajah. Kadang ya begitulah sifat manusia. Tapi kemudian sadar,